Saya Ulam Safitri. Saya Indah Ramadhani. Saya Tria Sekar Natalia. Saya Deborah Utapea. Dan saya Lisa Amalia. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Biologi Molekuler, kelas PSPBA Universitas Negeri Medan. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai regulasi ekspresi gen pada prokariot. Sekarang kita akan mempelajari regulasi ekspresi gen pada prokariotik. Ekspresi gen merupakan proses penerjemahan informasi genetik melalui transkripsi gen dan translasi mRNA menjadi protein. Gen diekspresikan melalui pembentukan protein atau enzim yang berperan dalam proses metabolisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe ekspresi gen. Yang pertama ada konstitutif di mana gennya harus selalu aktif. Contohnya gen pengkode protein ribosom. Yang kedua ada inducible di mana gennya hanya aktif ketika dibutuhkan saja. Contohnya gen pengkode protein pencerna laktosa. Ketika laktosa banyak terdapat di lingkungan, maka gen-gen pengkode protein laktosa itu akan aktif dan akan menghasilkan dua enzim untuk memproses laktosa tersebut. Enzimnya yaitu beta-galaktosidase permease di mana enzim ini berfungsi untuk memasukkan laktosa ke dalam sel. Yang kedua ada enzim beta-galaktosidase di mana enzim ini berfungsi untuk memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada reversible di mana gennya akan di-off-kan atau dinonaktifkan ketika dibutuhkan saja. Contohnya gen pengkode protein pensintesis triptofan. Jadi, jika di lingkungan terdapat banyak triptofan, maka gen pengkode pensintesis triptofan ini akan dinonaktifkan, dan ketika di lingkungan itu tidak terdapat triptofan, maka gen pengkode pensintesis triptofan akan diaktifkan untuk menghasilkan triptofan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operon. Operon adalah sekelompok gen struktural yang terletak berdekatan dan ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor yang sama. Masing-masing gen struktural tersebut mengkode protein yang berbeda, tetapi protein-protein tersebut diperlukan untuk proses metabolisme yang sama. Operon merupakan salah satu ciri dari gen prokariotik karena pada gen eukariotik tidak terdapat operon. Ini adalah gambar operon. Di sini dapat kita lihat terdapat promotor. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural yang terletak di daerah upstream atau hulu dari bagian struktural gen. Di promotor ini dapat kita lihat terdapat RNA polimerase yang melekat. Selanjutnya, pada gambar dapat kita lihat di sini terdapat operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terdapat di antara promotor dan bagian struktural dan merupakan tempat melekatnya protein reseptor. Selanjutnya, pada gambar dapat kita lihat di sini ada bagian struktural atau bagian gen struktural. Bagian gen struktural merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida RNA. Pada bagian gen struktural ini terdapat beberapa gen. Seperti pada gambar, terdapat gen A, gen B, dan gen C. Jadi, di dalam satu operon ini mengandung beberapa gen. Setelah tadi sudah membahas mengenai jenis-jenis gen berdasarkan mekanisme ekspresinya, kemudian sudah membahas mengenai operon, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih regulasi ekspresi gen di prokariotik. Nah, jadi di prokariotik ada gen yang kita sebut sebagai gen regulator. Jadi gen regulator ini adalah gen yang dia akan menghasilkan zat yang zatnya ini nanti dapat mempengaruhi ekspresi dari gen lain. Nah, zatnya inilah dia aktivator dan represor. Nah, perlu diketahui kedua zat ini nih berbentuk protein gitu ya. Nah, jadi aktivator adalah protein yang nanti dia mempengaruhi
mengekspresi gen lain dengan cara meningkatkan ekspresinya. Sementara kalau represor itu dengan menurunkan ekspresinya atau menahan ekspresinya. Nah, mekanisme kerja si aktivator ini yang melibatkan aktivator itu disebut sebagai mekanisme kontrol positif atau positive control mechanism. Sementara kalau yang represor dia adalah mekanisme kontrol negatif atau negative control mechanism. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian si aktivator dan represor ini bisa mempengaruhi ekspresi dari gen lain gitu. Nah, kedua protein ini nantinya mempengaruhi ekspresi gen lain dengan cara berikatan pada molekul genetik dari si gen lainnya itu pada suatu poin atau suatu titik tertentu, suatu tempat tertentu yang kita sebut sebagai regulator protein binding site atau RPBS. Atau pada gambar selanjutnya itu nanti kita sebut dia sebagai operator. Nah, jadi si aktivator ini dan represor ini akan mempengaruhi ekspresi gen lain dengan cara nanti berikatan dengan si RPBS atau operatornya ini. Nah, tetapi nggak sampai di situ, untuk mempengaruhi gitu ya, yang mempengaruhi suksesnya si aktivator dan represor ini berikatan dengan RPBS atau operator, itu nanti akan dipengaruhi juga oleh molekul efektor namanya. Ini molekul efektornya itu ada inducer dan ada korepresor. Inducer ini nanti dia kalau yang ikut mensukseskan pengikatan keduanya ini ke RPBS, sementara korepresor adalah sebaliknya, yaitu yang menghambat. Nah, kita langsung saja ke regulasi ekspresi gennya. Jadi, gen tadi kan ada 3. Kalau gen yang tidak memerlukan mekanisme tentu nggak akan dibahas di sini. Jadi kita akan bahas mekanisme ekspresi gen inducible dan mekanisme gen repressible. Nah, kita mulai dari yang inducible dulu. Jadi, gen-gen inducible itu kan tadi sudah dikatakan adalah gen yang hanya diaktifkan, di-turn on-kan pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi, inilah dia yang di sebelah kiri ini keadaan pada saat normal, pada saat si gennya itu nggak terekspresi. Sementara kalau yang di sebelah kanan ini nanti adalah keadaan ketika dia terekspresi. Nah, ini bagian yang warna kuning ini adalah operator atau yang tadi kita sebut sebagai RPBS. Sementara yang abu-abu ini, gelembung abu-abu ini adalah si polimerasenya. Nah, untuk bisa diekspresikan seperti konsep transkripsi, si polimerase ini kan harus berjalan melewati bagian yang kuning ini untuk sampai ke gen, untuk nanti dia akan mentranskripsikan gen-gen yang ada ini. Nah, pada kondisi normal, gen inducible, pada saat dia nggak terekspresi, di bagian operator ini ada represor yang berikatan. Nah, seperti yang kita bilang tadi, itu kan akan mempengaruhi si RNA polimerase ini kan. Jadi dengan adanya si represor ini, maka si polimerase nggak akan bisa untuk sampai ke gen untuk mentranskripsikan gen ini. Nah, tetapi pada kondisi tertentu gitu, ketika si gen ini bisa terekspresikan, di bagian represor ini akan ada inducer yang berikatan pada represornya. Dengan mengikatnya inducer pada represor yang menempel di operator tadi, maka dia akan terlepas dari si operator. Dengan tidak adanya represor di situ, maka si polimerase akan bisa melewati, jumpa dia dengan gen-gennya, dan ditranskripsikanlah gen-gen itu sehingga sifat yang dikendalikan gen itu bisa terekspresi begitu. Nah, itu tadi untuk gen inducible. Selanjutnya adalah untuk gen repressible. Jadi gen repressible kan kebalikan dari inducible. Dia hanya di-off-kan di waktu-waktu tertentu saja. Nah, jadi pada kondisi normal dia akan seperti ini. Di bagian operator di RPBS-nya nggak ada yang berikatan. Sehingga si polimerase bebas untuk lewat, ketemu sama gennya, ditranskripsikan gennya, terekspresi sifatnya. Kemudian, pada kondisi tertentu, ketika dia itu tidak perlu untuk diekspresikan,
akan ada molekul korepresor yang berikatan dengan represornya itu tadi, yang seketika nanti dia akan membuat si represornya itu berikatan di RPBS atau di operatornya. Nah, dengan begitu si polimerasenya nggak akan bisa untuk mencapai gen-gen itu dan nggak akan tertranskripsi lah gen-gen itu, sehingga nggak akan terekspresikan. Begitu. Nah, kemudian pada kondisi tertentu, ketika dia itu tidak perlu untuk diekspresikan, akan ada molekul korepresor yang berikatan dengan represornya itu tadi, yang seketika nanti dia akan membuat si represornya itu berikatan di RPBS atau di operatornya. Nah, dengan begitu si polimerasenya nggak akan bisa untuk mencapai gen-gen itu dan nggak akan tertranskripsi lah gen-gen itu, sehingga nggak akan terekspresikan. Begitu.